Ke-41, biarkan aku menyentuhnya. Victoria tidak bisa fokus lagi pada film yang mereka tonton. Apa yang dia lakukan hanya berusaha mencegah Julian melakukan hal-hal lebih jauh. Beruntungnya saat ini Victoria mengenakan celana panjang jadi Julian tidak memiliki kesempatan. Victoria mulai berpikir, sepertinya dia memang tidak boleh mengenakan dress atau rok. Itu akan berbahaya. Dia mencengkeram tangan Julian lalu menggigitnya dengan keras. Pria itu langsung meringis kesakitan. "Las, sejak kapan kau menjadi senang menggigit?" "Ah, iya. Ini menyakitkan." Beberapa orang yang duduk di dekat mereka akhirnya menoleh setelah mendengar suara keluhan Julian. Pria itu memang tidak menahan suaranya dan itu tentu langsung menarik perhatian mereka. Victoria sungguh ingin bersembunyi di dalam lubang. Dia segera menunduk dan menenggelamkan dirinya pada ember popcorn. Berpura-pura tidak memiliki hubungan apapun dengan Julian. Beberapa saat kemudian Julian berbisik padanya. "Apa kau malu? Menurutmu?" Victoria langsung memelotot. Sungguh, dia ingin segera pergi dari sana. Dia sudah tertinggal jalan cerita film itu dan tiba-tiba kehilangan minat untuk menonton. "Apa kita perlu keluar sekarang?" tanya Julian. Namun, kemudian pria itu segera menggeleng. "Tidak, ini masih belum selesai." Victoria hanya bisa mencebikkan bibir. Lebih baik dia makan popcorn yang manis daripada melayani Julian yang menyebalkan. Mungkin ini juga yang dirasakan Candace ketika menghadapi Gary. Apa katanya? Bisa kurus kering. Separuh film berikutnya akhirnya selesai. Victoria merasa suasana hatinya masih belum membaik. Dia segera berjalan cepat keluar dari studio bioskop, meninggalkan Julian di belakang. Orang-orang yang sudah selesai menonton sedikit berjubel di pintu keluar. Victoria dengan tubuh rampingnya mencoba menyelinap melalui celah-celah orang. Dia sudah berhati-hati. Namun, tiba-tiba siku seseorang terangkat dan Victoria menabraknya begitu saja. Siku itu menusuk dadanya, tepat di area bekas luka jahitannya. Victoria segera mundur. Dia meringis sambil memegang dadanya. Orang yang sudah mengangkat siku itu segera menoleh. "Maaf, aku tidak tahu kau akan lewat. Apa kau baik-baik saja?" Itu adalah seorang wanita dewasa yang mungkin mendekati usia parubaya. Wajahnya terlihat kalem dan polos. Dia tidak terlihat seperti ibu rumah tangga yang cerewet dan menyebalkan. Victoria menggeleng pelan. Dia menahan dadanya yang terasa berdenyut-denyut. "Aku baik-baik saja." Wanita itu tidak terlihat yakin, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dia tersenyum dan akhirnya berlalu pergi. Pada saat itu, tiba-tiba tangan Victoria ditarik oleh Julian. Pria itu dengan cepat membawanya ke lorong di depan studio bioskop lain yang tampak sepi. Studio itu tampaknya sedang menayangkan film. "Apa itu sakit?" tanya Julian. "Sedikit," balas Victoria berbohong. Julian tidak berhasil diyakinkan setelah melihat wajah pucat Victoria. Pria itu segera mengangkat tangannya, lalu bersiap untuk membuka kancing kemeja wanita itu. Tentu saja Victoria segera menepis tangannya. "Apa yang kau lakukan? Kau pikir apa yang akan aku lakukan?" Ekspresi wajah Julian tampak dingin. Pria itu segera membuka kancing kemeja Victoria untuk melihat lukanya. Dia khawatir benturan siku sebelumnya akan membuka luka jahitannya. Victoria ingin melarang Julian. Dia malu dan takut akan ada orang yang melihat, yang mungkin akan menyebabkan salah paham. Namun, dia juga sedikit takut melihat wajah dingin Julian. Pria itu tampak tidak ingin dibantah. Akhirnya dada Victoria terbuka. Wajahnya tampak merah tapi juga sedikit pucat. Dia menunduk melihat dadanya sendiri. Luka jahitan yang berada tepat di atas buah dada sebelah kirinya itu ditutup dengan kain kasa. Ada darah yang tampak merembes keluar. "Itu berdarah. Kita harus ke rumah sakit," ucap Julian. Tidak. Kita bisa mengganti perbannya di rumah. Aku bisa melakukannya sendiri."
Jawab Victoria dengan yakin. Dia tidak ingin melihat rumah sakit lagi. Itu membuatnya mual jika harus berbaring di sana. Kenapa kau begitu sulit diatur? Julian mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya, lalu jari-jari besarnya menyentuh tali bra Victoria yang ketat. Julian, apa yang kau lakukan? Julian tidak membalas. Dia melepas tali bra Victoria yang ketat itu. Namun, yang dilepas hanya tali bagian kiri, tali bra bagian kanan tidak dilepas. Tali sialan ini hanya akan semakin menekan lukanya, kata Julian. Dia berusaha bersikap normal, meskipun sebenarnya merasa sedikit terkesiap. Kulit kepalanya terasa gatal dan panas. Tali bra yang dilepaskan membuat cup bra itu sedikit terbuka. Buah dada Victoria yang berukuran cukup besar seolah ingin tumpah dari sarangnya. Itu pemandangan yang menakjubkan, menggoda, sekaligus menggairahkan. Victoria bisa melihat sorot mata Julian yang mulai berkobar. Meskipun ekspresi pria itu tidak berubah, tetapi Victoria tetap merasa waspada. Dia segera mengancingkan kemejanya dengan gugup. Kita lebih baik cepat pulang, ucap Victoria yang kemudian merebut tali bra di tangan Julian. Tali bra yang bening dan transparan itu memang bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Kita memang harus cepat pulang, gumam Julian dengan makna yang lain. Pria itu lalu menariknya pergi dari sana. Rencana Victoria yang awalnya ingin makan malam di luar akhirnya gagal. Dia terpaksa pulang lebih cepat untuk merawat lukanya. Sejak Victoria memutuskan untuk keluar dari rumah sakit lebih awal, Julian memang sudah membeli berbagai perlengkapan untuk merawat lukanya. Ternyata usahanya itu memang berguna. Jadi, setelah mereka kembali ke rumah, Victoria segera masuk ke kamar. Dia tidak berniat membiarkan Julian ikut masuk. Namun, pria itu sudah meluncur masuk sebelum pintu ditutup. Biarkan aku membantumu, kata pria itu. Victoria menghela napas tanpa mengatakan apa-apa. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan, lalu mengambil kotak perlengkapan medis yang sudah Julian belikan sebelumnya. Setelah itu dia kembali membuka kemejanya. Dengan hati Victoria melepaskan kain kasa yang menutupi lukanya. Cukup melegakan karena darah yang keluar dari luka jahitan itu tidak begitu banyak. Hanya saja luka yang mengering itu menjadi kembali basah. Julian, bisakah kau ambilkan handuk hangat? Pria itu segera keluar kamar dan kembali beberapa saat kemudian dengan baskom yang berisi handuk dan air hangat. Dia membantu Victoria menyeka darah di lukanya dengan sangat hati-hati. Rasa sakit itu tidak begitu banyak. Victoria menunduk mengamati Julian dengan saksama. Pria itu benar-benar melakukannya dengan lembut. Jika sakit katakan saja, kata Julian. Tidak. Victoria menggeleng pelan sehingga pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah selesai membersihkan luka itu, Julian mengambil handuk kecil kering dari lemari Victoria. Kemudian dia menggunakannya untuk mengeringkan luka itu. Biarkan aku yang melakukannya, ucap Victoria sambil membuka salep antibiotik. Namun, Julian segera mengambil alih itu. Aku akan membantumu. Victoria merasa sedikit tidak berdaya. Akhirnya dia membiarkan pria itu mengoleskan salep antibiotik di atas lukanya. Darah sudah berhenti keluar dan itu mempermudah semuanya. Setelah salep itu selesai dioleskan, Julian membantu memasang perban. Pekerjaannya dilakukan dengan rapi, membuat Victoria merasa senang. Terima kasih. Julian mengangguk samar. Dia kembali merasa terganggu oleh pemandangan cup bra yang terbuka. Selama Victoria sakit, dia sungguh tidak mengganggunya. Dia juga menahan diri dengan hasratnya. Sekarang, setelah Victoria cukup sembuh dan menyuguhkan pemandangan ini, bagaimana mungkin dia akan tahan? Dia tiba-tiba membungkuk lalu mencium bibir Victoria dengan lembut. Wanita itu terkesiap, sedikit mundur tapi Julian menahan tengkuknya. Akhirnya Victoria menerima ciuman itu. Dia sedikit melenguh merasakan gelombang gairah yang mulai merasuki tubuhnya. Wajahnya memerah.
Dengan cepat dia segera mendorong Julian. "Cukup, Julian!" Pria itu lalu berbisik. "Biarkan aku melihat dan menyentuhnya." Victoria cemberut. Dia segera melindungi dadanya dengan telapak tangan, agar pria itu tidak menjulurkan tangan iblisnya. "Tidak boleh!" Ke-42 saling menyalahpahami. Julian menghela napas panjang. Dia lalu menggosok puncak kepala Victoria hingga rambutnya menjadi sedikit berantakan. "Sangat bagus. Kau sangat senang membuatku tersiksa." Setelah mengatakan itu dia segera melangkah keluar dari kamar. Victoria hanya bisa terdiam melihat Julian pergi. Beberapa saat kemudian barulah dia memasang kembali kancing bajunya. Dia membereskan peralatan medis yang baru saja dipakai, lalu keluar kamar beberapa saat kemudian sambil membawa baskom air hangat yang sekarang sudah dingin. Ketika dia tiba di dapur, Julian tampak sedang sibuk mencari bahan-bahan di lemari pendingin. "Apa yang sedang kau lakukan?" Pria itu membalas. "Memasak makan malam." "Memasak?" Victoria segera mendekat. Dia melihat Julian sudah mengeluarkan 2 lempeng daging dan beberapa sayur. "Duduklah dan tunggu," kata pria itu sambil menutup pintu kulkas. Victoria tidak membantah, dia juga tidak menawarkan bantuan. Mungkin ini kesempatan terakhir baginya untuk dibuatkan makanan sebelum mereka berangkat ke Skotlandia. Jadi, tanpa merasa sungkan dia akan menikmatinya. Duduk di meja makan, Victoria mengamati Julian yang sibuk memasak. Pria itu mengenakan celemek hitam. Rambutnya diikat seperti biasa. Julian terlihat luar biasa tampan dengan aura maskulinnya yang kuat. Victoria menyangga kepala dengan telapak tangannya. Tiba-tiba perasaannya kembali ingin meledak. Bagaimana pria itu ingin pergi begitu saja? Sejujurnya dia menunggu. Menunggu Julian setidaknya mengatakan apa perasaannya. Entah pria itu menyukainya, menyayanginya, atau hanya menganggapnya sebagai alat bantunya saja. Namun, sampai detik ini Julian tidak mengatakan apa-apa. Terkadang pria itu memberi ilusi bahwa dia memang memiliki perasaan tertentu. Namun, terkadang pria itu juga dingin dan tak tersentuh. Sejujurnya dia tidak lagi terlalu banyak berharap. Namun, tetap saja rasanya berat untuk berpisah selamanya. Kepergian Julian sama saja berarti bahwa pria itu sudah mati. Dia menghela napas. "Lupakan saja, Victoria. Pria itu bukan milik dunia ini dan bukan milik siapapun," pikirnya dalam hati. Julian terlalu sulit digapai. Pria itu hanya sebuah mimpi bagi wanita manapun. Julian bisa begitu mudah mendapatkan seorang wanita di tempat tidur, tetapi juga begitu mudah membuangnya. Kenapa dia harus memiliki perasaan pada pria seperti itu? Pada saat itu, tiba-tiba Julian menoleh pada Victoria. "Apakah aku begitu tampan sehingga kau tidak bisa mengalihkan pandanganmu dariku?" Victoria sedikit terkesiap. Dia segera menggeleng. Wajahnya yang malu mulai bersemu merah. "Las, apakah kau ingin mengatakan sesuatu?" Victoria merasa sedikit bingung. Dia ingin bertanya, tetapi pada akhirnya hanya menggeleng. Dia tidak ingin menjadi terlalu jelas mengharapkan pria itu. Lagi pula, dia tidak ingin mereka bertengkar seperti terakhir kali. Julian tersenyum. "Besok akan menjadi hari terakhir kita di Amerika," katanya sambil memasukkan daging ke atas panci pemanggangan. "Ya, bukankah memang begitu?" Victoria mengambil air dan segera meminumnya. Tenggorokannya terasa kering dan sedikit tercekat. "Scotland, aku ingin meminta maaf." Victoria menatap Julian tidak mengerti. "Meminta maaf? Aku mungkin sudah membuatmu sakit hati atau kecewa. Tapi aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Aku mengerti," kata Victoria dengan cepat. "Jangan sebutkan itu. Aku hanya merasa, waktu kita terlalu sebentar bukan? Julian, kenapa tidak sejak awal kau memperlihatkan diri?" Victoria melangkah mendekati Julian dan berhenti di sampingnya.
Jika kau memperlihatkan diri padaku 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, aku akan memiliki lebih banyak waktu bersamamu. Julian menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Karena aku tidak pernah berharap pada perasaan apapun yang mungkin timbul di hatimu atau di hatiku. Apa ini artinya kau juga menyukaiku? Kau memiliki perasaan padaku? Tanya Victoria. Julian tidak membalas. Dia kembali menunduk, menatap daging yang sedang dibakar. Dalam hati dia mengutuk, dasar gadis bodoh. Apakah itu tidak terlihat jelas? Dia mencemaskan Victoria ketika terluka. Dia ketakutan setengah mati ketika melihatnya berada di ambang kematian. Perasaan apa yang bisa membuatnya merasa seperti itu jika bukan suka? Itu bahkan tidak hanya suka. Dia menyayangi Victoria lebih dari yang dia pikirkan. Awalnya dia memang sedikit bingung dengan perasaannya sendiri. Namun, setelah beberapa hari ini menemani Victoria pada masa pemulihan, dia akhirnya bisa memahami perasaannya sendiri. Dia akhirnya mau mengakui hatinya. Scotland, sayang sekali kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Entah aku bisa menemukan gadis lain yang sepertimu, atau mungkin aku akan mati bahkan sebelum bisa sampai di abad ke-16. Meskipun dia sulit dibunuh, tetapi jika terjadi kecelakaan sihir di dalam lorong waktu, bukan tidak mungkin dia akan mati di sana. Julian, kenapa kau hanya diam? Victoria mengguncang lengan Julian. Dia merasa kesal karena pria itu mengabaikannya dan mengabaikan pertanyaannya. Apakah dugaannya salah? Pria itu tidak memiliki perasaan apapun padanya. Baiklah, itu tidak masalah, kata Victoria kemudian. Dia memaksakan senyumnya, lalu kembali duduk di kursi. Selesai sudah. Perasaannya hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau begitu dia hanya akan menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri. Biarkan saja Julian dengan keyakinannya. Mereka akan berjalan sendiri-sendiri dengan perasaan masing-masing. Julian sendiri merasa sedikit bersalah. Namun, dia menguatkan hatinya untuk tidak mengatakan apapun. Dia tidak ingin Victoria tahu, hanya agar wanita itu tidak semakin sakit hati setelah ditinggal pergi. Dia harap Victoria akan melupakannya dengan mudah jika wanita itu tidak mengetahui bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Biarkan saja Victoria hidup dalam ketidaktahuan. Memikirkan semua itu membuatnya merasa marah. Dia marah pada takdir yang mempermainkannya terus-menerus. Kenapa dia dilemparkan ke abad ini? Kenapa dia dipertemukan dengan Victoria? Kenapa dia harus menyukainya jika pada akhirnya tidak akan pernah memiliki? Perasaan marah itu membuatnya tanpa sadar meremas penjepit stainless hingga bengkok. Victoria yang melihat itu langsung mengerutkan kening. Julian, apa aku membuatmu semarah itu? Tanya Victoria dengan perasaan getir. Bukannya mendapat jawaban atas perasaannya, dia justru mendapat kemarahan dari pria itu. Ini sungguh menyedihkan. Baru kali ini Victoria merasakan hal seperti ini. Di masa lalu dia pernah menyukai seorang kakak kelas, tetapi itu bukan perasaan yang sama seperti sekarang. Dulu dia tidak pernah menyatakan perasaannya, hanya menyimpan di dalam hati karena merasa malu. Akan tetapi, sekarang dia tidak sembunyi-sembunyi dan tidak malu-malu. Dia sudah berusaha memberitahu Julian tentang hatinya. Sayangnya, pria itu tidak mengatakan apa-apa. Ini benar-benar perasaan yang menyedihkan. Namun, dia teringat pada ucapan Ellen, bahwa perasaan tidak selalu sama. Bahwa perasaan tidak selalu bisa terbalaskan. Berani mencintai berarti berani mengambil risiko. Victoria sekarang sudah dewasa dan memahami konsep ini. Selama dia bisa mengantar Julian pada tujuan hidupnya, itu sudah sepadan. Dia tidak akan memaksakan apapun. Scotland. Julian mendekati Victoria sambil membawa stek daging yang sudah matang. Dia meletakkan 2 piring di meja. Satu untuk Victoria dan satunya lagi untuk dirinya sendiri. Makanlah. Setelah ini kau harus beristirahat. Besok aku akan sibuk dan kau juga perlu berkemas. Victoria hanya mengangguk. Dia pun mulai memakan stek daging buatan Julian. Rasanya seharusnya sangat enak.
Namun, ketika membayangkan ini akan menjadi makan malam terakhir mereka, dia mulai kehilangan selera makan. Sejujurnya dia tidak ingin menelan lagi, tapi Julian ada di seberangnya. Dia tidak ingin membuat pria itu kecewa karena tidak menghabiskan masakan buatannya. Akhirnya dia terus menelan. Sepanjang makan malam, mereka hanya diam. Julian tidak mengatakan apa-apa sehingga Victoria juga diam. Mereka menyelesaikan makan malam itu dalam waktu yang singkat. Victoria segera kembali ke kamar, tak ingin berlama-lama dengan Julian yang beku. Dia berdiri di tepi jendela, menikmati udara malam yang terasa dingin. Sekarang Linda sudah mati. Bagaimana kabar ayahnya di Kanada? Memikirkan orang tua itu, Victoria segera mengambil ponsel dan berinisiatif menelepon Daniel. Sejak kecelakaan hari itu, dia tidak pernah menelepon ayahnya. Itu sungguh waktu yang lama. Halo? Dengan siapa ini? Suara pria tua terdengar rendah. Victoria berdeham. Ayah, ini aku. Untuk waktu yang lama tidak ada jawaban apapun di ujung telepon. Mungkin Daniel terkejut, atau juga tidak percaya dengan pendengarannya. Beberapa saat kemudian barulah pria itu bertanya. Victoria? Benarkah ini kamu? Victoria segera mengangguk. Air matanya jatuh meluncur begitu saja. Ya, ini Victoria. Ya Tuhan! Daniel yang berada jauh di Kanada langsung berseru takjub. Victoria, kau ada di mana, sayang? Aku pikir kau sudah. Ayah, aku masih hidup. Dan aku baik-baik saja di sini. Bisik Victoria dengan suara tercekat. Aku pikir aku tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakan ini. Beruntungnya kau masih hidup. Victoria, aku ingin meminta maaf. Maaf, aku telah salah memilih ibu pengganti untukmu. Maaf, aku tidak pernah memperhatikanmu. Maaf, aku... Suara tangisan Daniel tiba-tiba terdengar di ujung telepon sehingga tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pria itu tidak menahannya sama sekali. Seolah itu sudah ditahan cukup lama dan meledak begitu saja setelah menemukan wadahnya. Victoria juga menangis. Dia tidak ingin menyalahkan ayahnya. Semua yang menimpa mereka adalah hasil perbuatan Linda. Namun, sekarang wanita itu sudah mati. Linda sudah mendapatkan balasannya. Ayah, jangan meminta maaf. Kau tidak salah. Linda yang menyebabkan semua ini. Ucap Victoria setelah merasa lebih tenang. Apakah kau baik-baik saja, ayah? Kudengar kau sakit. Jangan khawatir, sayang. Sejak wanita itu pergi ke Amerika, aku mendapatkan pemulihan yang bagus. Hanya saja aku tidak tahu kemana dia pergi dan kapan kembali. Suara Daniel terdengar khawatir di ujung kalimat. Jadi, pria itu belum tahu kematian Linda. Dan dia juga tidak tahu bahwa Victoria berada di Amerika. Jika Daniel tahu, pasti pria itu akan sangat khawatir. Ayah, Linda sudah mati. Bisik Victoria. Aku melihatnya sendiri. Apa? Daniel kembali terkejut. Apa kau yakin? Victoria mengangguk meskipun Daniel tidak akan melihatnya. Seseorang membunuhnya tepat di depanku. Jadi, kau juga di Amerika? Ya, benar. Ayah, orang yang membunuh Linda adalah orang yang sudah menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku sudah mati sejak lama. Ucap Victoria dengan sungguh-sungguh. Dia ingin ayahnya menghargai apa yang sudah Julian lakukan. Siapa orangnya? Apakah dia pria atau wanita? Dia pria yang luar biasa. Dia baik padaku, meskipun aku tidak yakin dia bisa baik pada orang lain. Katakan padaku, sayang. Aku tidak akan melaporkannya pada polisi. Desak Daniel yang merasa ingin tahu. Aku harus berterima kasih padanya. Itu, tidak perlu lagi. Dia akan segera pergi. Pergi? Victoria menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia pun menceritakan tentang Julian, tentang bagaimana dia bertemu pria itu dan bagaimana pria itu selalu menjaganya.
Semakin lama mendengar, Daniel merasa senang. Dia juga bisa merasakan bagaimana antusiasnya Victoria ketika berbicara mengenai Julian. Itu membuatnya berpikir, apakah putrinya ini menyukai Julian? Sayang, lalu kemana dia pergi? Apakah dia akan kembali dalam waktu yang cepat? Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Dia terdiam sebentar sebelum akhirnya menjawab. Dia pergi ke tempat yang jauh. Mungkin tidak akan kembali, tidak akan pernah. Kenapa? Ayah, itu jalan yang dia pilih. Aku tidak bisa menghentikannya. Lirih Victoria. Selama ini dia tidak memilih teman untuk berbicara, tapi kini dia memiliki Daniel. Dia ingin berbicara lebih banyak pada orang yang dia percaya. Apa kau menyukainya, sayang? Victoria terkejut mendengar pertanyaan itu. Bagaimana ayahnya bisa tahu? Apa itu terdengar sangat jelas? Putriku sudah semakin dewasa, kata Daniel sambil sedikit terkekeh. Jika kau menyukai dan mencintai seseorang, kejarlah. Victoria, dalam hidup ini belum tentu kau bisa bertemu dengan orang yang sama atau yang lebih baik darinya. Jika kau kehilangan dia saat ini, kau akan menyesal di masa depan. Ayah, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mengejarnya karena itu berarti kau akan kehilanganku. Lirih Victoria. Daniel terdiam sebentar. Dia menghela napas panjang. Dia selalu berpikir Victoria sudah mati dan tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengannya. Mendengar suaranya, meskipun hanya di telepon saja sudah membuatnya merasa sangat bersyukur. Dia tidak menuntut banyak pada wanita itu. Selama ini dia sudah cukup bersalah. Melepaskan Victoria demi kebahagiaannya akan lebih baik daripada mendengar kabar kematiannya. Selama kau bahagia, sayang. Bisiknya lirih. Ke-43, jangan pernah lupakan aku. Pada hari berikutnya Victoria dan Julian sibuk dengan urusan masing-masing. Victoria mengemasi barang-barangnya, sementara Julian mempersiapkan segala keperluan untuk penerbangan mereka. Kesibukan itu membuat mereka tidak bertemu satu sama lain. Sampai malam tiba barulah Victoria melihat Julian kembali ke rumah. Pria itu melihatnya menarik koper dan tatapannya berubah menjadi tajam. Scotland, apa kau lupa apa yang dokter katakan? Julian segera mengambil alih pekerjaannya. Tidak, aku baik-baik saja. Julian mendengkus. Jangan melakukan pekerjaan berat. Kenapa kau begitu sulit patuh? Dia menarik Victoria mendekat, lalu tiba-tiba memeluknya. Tangan kanannya menyentuh punggungnya tepat pada perban yang menutupi bekas luka tusuknya. Victoria hanya terdiam kaku. Setelah itu Julian melepaskan pelukannya dan menatapnya dengan lebih lembut. Apa kau sudah makan malam? Baru saja aku membuat beberapa takau. Aku sudah menyisihkannya untukmu. Balas Victoria. Kenapa kau tidak menungguku? Victoria menggeleng pelan. Perutku sudah terlalu lapar. Makanlah. Aku akan membantumu mengemas keperluanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Scotland, beristirahatlah. Kau pasti lelah. Julian menunduk lalu mengecup bibir Victoria sebelum berlalu ke dapur. Victoria menatap punggung pria itu yang semakin jauh. Diam-diam menghela napas. Hanya tersisa beberapa hari. Gumamnya. Dia menunduk lalu kembali masuk ke kamar. Perasaannya menjadi semakin rumit. Dia tidak tahan berlama-lama menghadapi Julian. Akhirnya malam ini hanya berlalu seperti itu, begitu saja. Keesokan harinya, Peter dan Ellen datang. Mereka menarik koper Victoria dan beberapa barang Julian untuk dimasukkan ke mobil. Gary juga datang, tetapi dia tidak akan ikut pergi ke Skotlandia. Victoria keluar dari kamar dengan mengenakan sepatu boot lengkap dengan longko coklatnya. Ellen segera menyambutnya dengan ucapan selamat pagi. Sepertinya hanya dia yang terlihat sangat bersemangat. Kalian datang cukup cepat, kata Victoria. Tentu saja. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Tanya Ellen.
Tidak. Victoria menggeleng. Aku perlu minum sebentar. Dia kemudian berlalu ke dapur. Ketika kembali ke ruang tengah, Julian sudah turun. Pria itu membawa kotak beludru birunya yang berisi tatan identitas kepala klan dan juga belatinya. Jika kalian sudah siap, kita bisa pergi sekarang. Ujar Julian. Julian, apa kau sudah memikirkan itu baik-baik? Gary bertanya. Jika dibandingkan dengan Ellen, dia masih tidak rela melepaskan Julian. Ini bukan dorongan yang muncul dalam satu malam, Gary. Jangan meragukan keputusanku. Balas Julian dengan datar. Ya, aku tahu, tapi tetap saja. Diamlah kau, siput. Ini sudah menjadi keputusannya. Jangan mengganggu. Seru Ellen yang langsung memotong ucapan Gary. Ayo pergi. Victoria yang tidak ingin kewa orang itu bertengkar segera angkat bicara. Dia yang pertama keluar rumah diikuti Julian di belakang. Gary mendengkus selalu ikut pergi. Ellen dan Peter memastikan terlebih dahulu apakah seluruh pintu dan jendela sudah terkunci dengan benar. Setelah itu barulah mereka masuk ke mobil. Orang yang menyetir mobil adalah Gary. Pria itu mengemudikan mobilnya dengan cukup cepat. Di sampingnya ada Peter yang diam kaku. Di belakang, Victoria duduk di samping Julian, di dekat jendela. Mobil ini terlalu sempit bukan? Gary, kenapa kau tidak menggunakan mobil yang lebih besar? Ellen yang berdesakan di dekat Julian mulai memprotes. Pria itu mendorong Julian ke arah Victoria, agar dia merasa lebih longgar. Aku hanya punya mobil ini. Mobil lain sudah dirusak oleh 2 orang tak bertanggung jawab. Balas Gary sambil sedikit menyindir. Victoria yang merasa disindir pun berdeham. Dia dan Julian adalah orang yang sudah menyebabkan kerusakan mobil Gary. Kenangan hari itu masih terekam jelas di kepalanya. Tiba-tiba dia merasakan tangan seseorang menelusup merengkuh pinggangnya. Dia menoleh pada Julian, tapi pria itu hanya menatap lurus ke jalanan. Awalnya Victoria tidak bereaksi. Kemudian Julian menariknya mendekat, membuat Victoria mau tidak mau menyandarkan tubuhnya ke samping. Dia bersandar pada pria itu. Las, aku akan memberitahumu sesuatu. Bisik Julian dengan suara rendah. Apa? Victoria merasa sedikit penasaran. Tidak sekarang. Tunggu sampai kita tiba di Skotlandia. Victoria langsung mendongak, menatap Julian dengan sebal. Jika pria itu tidak bermaksud mengatakannya sekarang, kenapa harus memberitahu terlebih dahulu? Itu membuatnya sedikit tidak sabar. Apa kau akan mencemaskanku? Tanya Julian sambil menunduk menatap Victoria. Tangan kanannya mengusap pelipis wajah cantik itu, menyingkirkan anak rambut yang berantakan. Aku berusaha tidak melakukan itu. Gadis baik. Julian mengecup keningnya. Aku sedang mempertimbangkan satu hal. Victoria hanya mengerutkan kening. Dia menunggu Julian melanjutkan. Apakah aku harus menghapus ingatanmu atau tidak? Kedua mata Victoria langsung melebar mendengar itu. Bagaimana Julian bisa sampai memikirkan hal itu? Kenapa? Aku khawatir kau tidak akan bisa melupakanku. Atau itu mungkin akan menyakitimu. Bisik Julian sambil menutup mata. Tidak. Jangan lakukan itu. Pinta Victoria dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan rela memohon jika perlu. Dia tidak ingin Julian terhapus dari ingatannya. Dia ingin pria itu terus abadi di pikirannya. Scotland, mungkin itu kejam. Tapi mengingat hal-hal lama hanya akan membuat hatimu nyeri. Victoria mencengkeram pergelangan tangan Julian. Dia menggeleng beberapa kali. Kau akan pergi, kau tidak memberiku kesempatan untuk bersama denganmu hingga akhir. Dan sekarang, kau juga ingin menghapus dirimu dari ingatanku. Matanya menjadi berkaca-kaca. Kenapa kau begitu berhati dingin? Kenapa kau tidak memberiku ruang untuk memilikimu meskipun itu hanya dalam ingatan?
Julian mengusap sudut mata Victoria hingga cairan bening itu meleleh. Dia mengecup matanya dengan sangat lembut. Apa kau bisa menghadapinya? Apakah Victorianya yang malang bisa menghadapi hari-harinya setelah dia pergi? Bagaimana jika ingatan itu hanya menumbuhkan rasa sakit yang begitu banyak? Aku bukan orang yang lemah, Julian. Jika kau memaksaku, aku lebih memilih tidak akan membantunya. Bisik Victoria dengan nada yang terdengar lebih mandiri. Gadis nakal. Bagaimana kau bisa mengancamku seperti ini? Victoria menatap Julian dengan serius. Aku tidak berbohong, Julian. Jangan dorong aku ke batas. Akhirnya Julian menghela napas. Dia mencium bibir Victoria, melumatnya dengan kasar. Bunyi lidah dan bibir yang beradu membuat orang lain di mobil itu menahan napas. Julian tidak peduli dengan Ellen dan yang lainnya. Dia hanya ingin merasakan Victoria lebih banyak, menyesap setiap sudut mulutnya dan mengenang perasaan itu untuk dirinya sendiri. Napas Victoria menjadi sesak. Entah karena ciuman Julian atau karena ledakan emosi di dadanya. Air matanya kembali menetes. Sebaik apapun dia mencoba menahan, cairan sialan itu tetap meleleh. Kalau begitu, jangan pernah lupakan aku. Bisik Julian kemudian. Pahat aku, ukir aku di dalam hatimu. Isakan tangis lolos dari mulut Victoria. Dia memeluk Julian dengan erat meskipun itu menyakiti lukanya sendiri. Kepalanya mengangguk berkali-kali. Aku akan melakukannya. Pasti. Peter yang duduk di kursi depan membuang wajahnya keluar jendela. Bahkan dia, orang yang cenderung kaku dan dingin, tidak bisa menjadi acuh tak acuh. Kedua matanya berkaca-kaca. Kenapa kedua orang itu terdengar sangat menyedihkan? Apakah sungguh tidak ada jalan lain? Sekarang orang yang merasa sedih bukan hanya Julian atau Victoria. Semua orang di mobil merasa prihatin pada pasangan itu. Kenapa takdir bisa begitu kejam? Ke-44, berbagi ranjang yang sama. Kelompok Julian akhirnya sampai di bandara. Sebelum mereka naik ke pesawat, Gary memeluk Julian dengan erat. Pria dewasa itu berusaha untuk tidak menunjukkan wajah yang terlalu bersedih. Terima kasih, Sobat. Kau sudah membuatku mengerti bagaimana rasanya menjadi manajer seorang pianis terkenal. Seru Gary seraya menepuk punggung Julian. Kelak aku akan membantu Victoria menjadi pianis terkenal sepertimu juga. Bahkan dalam mimpinya dia tidak pernah berpikir akan mengantarkan Julian untuk tujuan perpisahan selamanya. Dia juga tidak menyangka alasan kenapa pria itu berhenti berkarier adalah karena ini. Bagaimanapun juga mereka sudah menjadi partner untuk waktu yang lama. Bukan hanya 1 atau 2 tahun. Tentu saja ada sentimen khusus di hatinya. Julian menepuk pundak Gary dengan hangat. Nasibku masih belum jelas. Sebisa mungkin jangan buka masalah ini pada orang lain. Jangan katakan aku mati atau sesuatu yang seperti itu. Tutup mulut saja. Gary mengangguk mengerti. Aku akan melakukan seperti yang kau minta. Julian menatap Ellen dan Peter. Kedua pria itu langsung mengangguk sepakat. Ya, kami akan tutup mulut. Baiklah. Kita harus pergi sekarang. Kata Julian yang kemudian merangkul Victoria. Dia menatap Gary, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, dan maaf jika aku sudah membuat banyak kekacauan. Gary menggeleng pelan, lalu melambai. Semoga kau berhasil dan tiba dengan selamat. Julian akhirnya melangkah pergi bersama Victoria, diikuti oleh Peter dan Ellen. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata perpisahan terlalu banyak pada Gary, agar tidak terlalu emosional. Meskipun ini berat, dia harus melakukannya. Tempat ini bukan tanah kelahirannya, bukan tempat seharusnya dia berada. Sudah sepantasnya dia kembali ke tempat asalnya. Mereka berempat bergerak masuk ke pesawat, lalu duduk di kursi kelas utama. Kursi kelas utama itu tidak penuh, kebanyakan kosong. Saat ini memang sudah mulai memasuki musim dingin di Skotlandia. Mungkin tidak banyak orang datang ke tanah Highland yang dingin.
Victoria duduk di kursinya dengan nyaman. Dia merasa lelah meskipun tidak ada yang dilakukan. Mungkin itu karena beban pikirannya. Diam-diam dia menoleh pada Julian, mengamati pria itu dalam kesunyian. Julian tampak sedang fokus dengan manuskrip di tangannya. Pria itu tenang dan tak terganggu hingga pesawat mulai lepas landas. Beberapa saat kemudian pria itu menoleh padanya. "Kenapa kau terus menatapku?" Victoria menggeleng. Dia tidak terkejut lagi bahkan seandainya pria itu mengerti apa yang dia pikirkan. Julian dan segala hal tentangnya memang sebuah keajaiban. "Jika kau tiba di abad itu dan memiliki kesempatan untuk datang lagi ke sini, apakah kau akan pergi menemuiku?" Tanya Victoria dengan lirih. Julian terdiam sejenak. "Aku mungkin akan diam-diam menemuimu di malam hari ketika kau tidur. Kenapa harus saat aku tidur? Saat kau tidur, kau tidak akan rewel." Victoria sedikit cemberut mendengar jawaban itu. Dia mendengkus. "Sepertinya kau sengaja tidak ingin bertemu denganku. Mungkin kau bahkan akan melupakanku di sana. Scotland, kita bahkan belum sampai di Skotlandia." Kekeh Julian tanpa terlihat keberatan dengan ucapan Victoria. Kemudian pria itu kembali fokus dengan kegiatan membacanya. Victoria sendiri menutup mata, mencoba untuk tidur. Namun, itu hal yang sulit karena dia tidak mengantuk sama sekali. Akhirnya dia hanya bisa duduk dengan pikiran yang terus berkelana. Jam demi jam berlalu. Victoria merasa resah ketika melihat jam di pergelangan tangannya. Skotlandia menjadi semakin dekat, itu berarti hari perpisahannya dengan Julian juga semakin dekat. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tidak memikirkan itu. Setelah itu dia memaksakan diri untuk tidur. Waktu 18 jam berlalu begitu saja. Kelompok Victoria melakukan beberapa kali transit sebelum akhirnya sampai di tempat tujuan. Inverness, kota yang sering disebut sebagai ibu kota Highland atau dataran tinggi Skotlandia, merupakan tempat yang luar biasa. Dari ketinggian, seseorang bisa melihat banyaknya perairan di kawasan Highland. Perairan itu berasal dari Sungai Nass yang terkenal dan danau-danau air tawar yang jumlahnya memang cukup banyak. Bentang alamnya seharusnya sangat hijau di musim semi atau panas. Berhubung ini musim dingin, dedaunan sudah rontok. Victoria merasakan sesuatu yang kompleks. Tanah Highland ini memiliki keterikatan khusus dengan identitasnya, terutama dengan ibunya. Dia menghela napas, lalu keluar dari pesawat untuk menemui tujuan yang sebenarnya. "Tuan, hotel mana yang harus kami sewa?" Tanya Peter setelah mereka keluar dari bandara. Pria itu menarik jaketnya untuk menahan hawa dingin. Dia bagaimanapun adalah orang San Diego asli. San Diego sendiri termasuk di kawasan selatan Amerika Serikat, itu dekat dengan Meksiko. Musim dingin di sana tetap terasa hangat, berbeda dengan musim dingin di Skotlandia yang intens. "Apakah kalian belum memesannya?" Julian merasa sedikit cemberut. Dia menatap Victoria, lalu bertanya, "Kau merasa dingin?" Victoria menggeleng. "Hanya sedikit," jawabnya. Kedua tangannya sudah masuk ke dalam saku mantelnya. Dia sudah lama tinggal di Alberta. Musim dingin di sana tidak kalah dari musim dingin di sini. Jadi, tubuhnya tidak merasa kaget. Ketika meninggalkan Kanada, itu masih musim gugur. Tidak menyangka sekarang dia masih bisa menikmati musim dingin, meskipun bukan di negara sendiri. "Kita akan pergi ke hotel terdekat," kata Julian kemudian. Mereka akhirnya mengikutinya menuju hotel yang letaknya tidak begitu jauh dari bandara. Julian mengenal daerah ini dengan baik sehingga mereka tidak mengalami kesulitan. Hotel itu tidak begitu besar seperti hotel di kota-kota besar Amerika. Namun, fasilitasnya sangat lengkap dan tetap mewah. Reservasi dadakan itu sungguh tidak mengecewakan. Hanya saja Victoria merasa sangat tidak aman. Alasannya karena Julian akan tidur dalam satu kamar dengannya. Dia sudah mencoba meminta pria itu untuk menyewa kamar lain, tetapi permintaannya tidak didengarkan. Dia ingin marah,
tetapi pada akhirnya hanya membiarkan Julian melakukan apapun sesukanya. Lagi pula di kamar itu ada 2 ranjang terpisah. Setidaknya mereka tidak akan berbagi ranjang yang sama. Victoria melepas mantel bulunya, lalu menggantung itu di tempat gantungan. Dia meraba dada dan punggungnya dengan lembut. Perbannya masih aman, dia tidak perlu khawatir. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia merasa lelah dan pusing. Tanpa memerhatikan Julian, dia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Beberapa saat kemudian dia sudah terlihat lebih segar dengan pakaian baru. Julian tampak sedang berdiri di dekat jendela kaca yang tertutup sambil menelpon seseorang entah siapa. Victoria mengambil air minum, setelah itu segera masuk ke tempat tidur. Seluruh tubuhnya terasa kaku dan lelah. Ini sebenarnya masih siang, tapi dia sungguh mengantuk dan ingin tidur. Jadi, dia pun meringkuk membelakangi ranjang Julian. Ketika Julian selesai menelepon, dia segera melangkah mendekati Victoria. Wanita itu sudah terlelap bahkan sebelum mengatakan apapun padanya sejak mereka masuk ke kamar. Dia merasa diabaikan. Apakah dia salah sudah memesan kamar ini? Ya, seharusnya dia memesan kamar dengan 1 ranjang saja. Dengan begitu mereka akan tidur dalam 1 ranjang. Diam-diam dia terkekeh, lalu ikut merebahkan diri di samping Victoria. Meskipun ada 2 ranjang, pada akhirnya dia tidak akan memakai yang 1. Dengan hati-hati dia memeluk Victoria dari belakang. Jangan sampai dia menyentuh luka Victoria, dan jangan sampai membangunkannya. Atau dia pasti akan diusir. Napas Victoria terdengar halus dan teratur, begitupun dengan punggungnya. Julian meletakkan dagunya di atas puncak kepala Victoria. Kemudian mengecupnya beberapa kali. Jika ada kesempatan yang memungkinkan, aku pasti akan datang menemuimu. Bisiknya lembut. Kupikir aku juga akan melupakanmu, tapi setelah menjadi seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Julian menurunkan kepalanya, lalu menenggelamkan kepalanya ke tengkuk Victoria. Aroma bunga gardenia yang sangat lembut langsung memasuki penciumannya. Bagaimana mungkin aku melupakanmu jika aku sendiri sangat menyayangimu? Bisiknya nyaris tanpa suara. Kelopak mata Victoria bergerak, lalu terbuka. Matanya berkilat dengan cahaya tertentu. Tidak ada kata apapun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya kembali terpejam, seolah tidak mendengar apapun dari mulut Julian. Ke-45, sungguh tidak romantis. Matahari baru tenggelam ketika Victoria bangun dari tidurnya. Dia merasa dadanya sedikit sesak dan sakit ketika mendapati lengan besar Julian diletakkan di atasnya. Dia menoleh ke samping, melihat Julian yang tertidur. Dengan hati-hati dia menyingkirkan tangan pria itu dan segera melangkah ke kopernya. Dia mengambil perlengkapan medisnya, lalu membawa itu ke kamar mandi. Perbannya dibuka. Luka bekas jahitannya mengeluarkan cairan bening yang bercampur dengan sedikit darah. Mungkin itu karena tekanan bobot tangan Julian. Dia benci memiliki luka seperti ini. Kenapa rasanya sangat lama sembuh? Itu sangat rentan, seolah lukanya bisa terbuka kapan saja. Sungguh dia harus berhati-hati. Victoria segera membersihkan lukanya, lalu setelah mengeringkannya, dia pun mengoleskan salep antibiotik seperti biasa. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Beberapa saat kemudian pintu kamar mandi diketuk dari luar. Scotland? Suara Julian terdengar serak dan berat. Ya, aku di dalam. Sahut Victoria agar Julian tidak mencari-cari ke tempat lain. Setelah itu, Julian tidak bersuara lagi sampai Victoria berhasil menyelesaikan pengobatannya. Dia keluar dari kamar mandi dan bersikap dengan santai, tidak menunjukkan rasa sakit apapun. Julian tampak sedang mengacak-acak tas ranselnya, entah sedang mencari apa. Pria itu memang tidak membawa koper seperti Victoria. Apa yang sedang kau cari? Tanya Victoria dengan heran. Pria itu tidak membalas. Beberapa saat kemudian tangannya menjulurkan kunci padanya. Itu kunci rumah Julian. Simpanlah untukmu. Victoria mengerutkan keningnya. Apa kau memberikan rumahmu padaku?
Ya, lagi pula tidak akan ada yang menempatinya. Kenapa tidak kau tempati saja? Balas Julian dengan ringan. Victoria terdiam selama beberapa saat. Kemudian barulah dia mengambil kunci rumah itu. Aku akan menyimpannya. Dia memasukkan kunci itu ke tas selempangnya. Perutnya tiba-tiba bergemuruh. Dia memang belum makan siang, hanya sarapan ringan di dalam pesawat. Sekarang sudah petang, perutnya meronta-ronta ingin diisi. Aku akan memesan makan malam, kata Julian sambil bergerak mengambil telepon di atas meja. Victoria membiarkannya. Dia melangkah ke jendela kaca lebar yang tertutup dan melihat ke dunia luar. Malam hari di sana tidak seramai San Diego. Tentu saja, ini adalah Highland. Dia tidak berharap menemukan banyak keramaian. Julian, kudengar ada banyak kastel di Inverness, ucapnya setelah Julian selesai menelpon. Pria itu bersandar di kepala ranjang sambil menatapnya. Itu benar. Apa kau ingin melihatnya? Aku ingin melihat reruntuhan kastel milikmu, balas Victoria sambil melihat keluar. Tempat itu sudah tidak ada lagi, itu hancur, ujar Julian pelan. Dia memejamkan matanya. Bahkan reruntuhannya pun tidak ada. Victoria menghela napas. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia ingin tahu, tetapi dia sadar Julian juga tidak tahu jawabannya. Jadi, dia tidak menanyakan pertanyaan itu. Mungkin suatu saat nanti rasa ingin tahunya akan terjawab. Jika kau ingin melihat kastel yang dibangun pada masa yang sama, kita bisa pergi ke Occult, imbuh Julian. Occult Castle di abad ini adalah kastel yang populer. Meskipun sekarang hanya tersisa reruntuhannya, tempat itu justru banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Victoria belum pernah datang ke sana. Dia memang pernah mendengar tentang Kastel Occult. Itu berasal dari abad ke-13 hingga ke-16. Pada saat itu Julian jelas sudah lahir. Pria itu pasti mengetahuinya dengan jelas. Itu berada di dekat Loch Ness? Julian mengangguk. Kita akan pergi ke sekitar Loch Ness. Mungkin besok. Lalu, kita bisa melihat Occult Castle. Jika itu membuatmu mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu ke kastel itu, ucap Victoria dengan lembut. Dia mendekati Julian, lalu duduk di sebelahnya. Itu bukan masalah. Lagi pula aku akan segera kembali dan bertemu keluargaku. Julian menarik Victoria untuk bersandar padanya. Telapak tangannya mengusap rambut wanita itu. Scotland, apa rencanamu setelah ini? Rencanaku? Victoria berdeham. Tidak ada. Maksudku, aku belum tahu dengan jelas. Apa kau akan menunggu dan berharap pada kedatanganku? Tanya Julian yang merasa ingin tahu. Mungkin. Victoria terdengar ragu. Ada sesuatu yang muncul di pikirannya, tetapi dia tidak mengungkapkan itu pada Julian. Julian menghela napas panjang. Dia mengangkat wajah Victoria hingga mereka bisa saling menatap. Tatapan mereka seolah saling bertautan, tidak bisa terlepas dari satu sama lain. Jangan menungguku. Menikahlah jika kau sudah menemukan pria lain yang mencintaimu, yang memperlakukanmu dengan baik. Bisik Julian dengan lirih. Ekspresi wajahnya tidak bisa dibaca. Victoria merasa marah mendengar bisikan itu. Bagaimana mungkin pria yang sudah tahu jelas bahwa kau mencintainya, justru menyuruhmu menikah dengan orang lain? Matanya mulai menyipit dengan berbahaya. Apa itu berarti kau akan menikah dengan wanita lain? Aku pasti akan menikah suatu hari nanti. Jika aku tidak mati sebelum hari itu datang. Jawab Julian dengan acuh tak acuh. Jika Victoria tidak mendengar apa yang Julian bisikan ketika tidur, dia sungguh akan berpikir kalau pria itu sama sekali tidak pernah menganggapnya. Namun, saat ini dia tahu segalanya. Dia mendengkus, lalu menjauh sedikit dari Julian. Aku juga pasti akan menikah. Aku tidak akan menjadi perawan tua. Balasnya dengan sedikit ketus. Julian mengangkat sudut bibirnya.
Pada saat itu suara ketukan pintu terdengar. Dia bergerak untuk membuka pintu. Orang yang datang adalah room service Wero yang mengantar makan malam. Setelah menyiapkan makan malam, Weros itu segera pergi. Julian menuangkan whisky Skotlandia ke dalam gelas, lalu menoleh pada Victoria. "Kenapa hanya diam?" Victoria menatapnya dengan cemberut. Tanpa mengatakan apa-apa dia turun dari tempat tidur dan mendekat ke meja yang sudah diisi dengan piring-piring makanan. Ini bukan makan malam yang romantis. Bukan steak daging dengan garpu dan pisau yang terlalu banyak gaya. Ini adalah makan malam yang akan membuat perut seseorang membuncit. Julian memesan pasta, Cullen skink, Forfar Brady, dan Tweed Carroll. Ada juga botol whisky Skotlandia yang dipesan. Meja mereka menjadi penuh oleh makanan. Victoria menatap makanan-makanan itu dengan penuh minat. Kecuali pasta, semua makanan itu adalah menu khas Skotlandia. Mungkin Julian sengaja memesan itu untuk memperkenalkan padanya. "Makanlah. Aku tidak suka haggis, jadi aku tidak memesannya," kata Julian yang kemudian menenggak whisky Skotlandianya. Senyum puas muncul di bibir pria itu. "Whisky Skotlandia memang hanya bisa dinikmati di Skotlandia. Kenapa?" tanya Victoria dengan heran. Dia mengambil satu suap pasta dan merasakannya sejenak. Krim keju langsung meleleh di lidahnya. Dia tersenyum kecil mendapati kenikmatan itu. Karena di sini adalah tempat asalnya. Ada banyak emosi dan kenangan ketika meminumnya. Balas Julian sambil menatap Victoria. "Apa itu enak?" Victoria langsung mengangguk. Dia menggulung pasta dengan garpu lalu membawanya ke mulut Julian. Pria itu segera memakannya. "Kau menyebutkan tentang haggis. Makanan macam apa itu? Apakah itu yang terbuat dari domba?" "Ya, itu dia." Julian mengangguk. Dia melanjutkan dengan memakan pastanya sendiri. Makanan di hotel ini terasa sangat bagus. Itu sangat sesuai dengan harganya. "Kita tidak memiliki mobil, kurasa. Bagaimana kita akan bepergian?" tanya Victoria beberapa saat kemudian. "Aku memiliki kenalan di sini. Besok dia akan mengirimkan mobil sewaan." Akhirnya Victoria mengangguk mengerti. Dia kembali memakan pastanya yang disiram dengan krim keju dengan begitu tebal. Sudut bibirnya menjadi kotor dan belepotan. Dia hendak mengambil tisu, tapi tiba-tiba Julian menarik tangannya ke depan. Secara otomatis tubuhnya ikut condong, lalu pria itu mencium bibirnya dan menjelati krim keju yang meleleh di sudut bibirnya. Wajah Victoria langsung memerah. Dia segera mundur dan menatap Julian dengan ekspresi memprotes. "Kau sungguh tidak romantis. Biasanya, di dalam karya fiksi, seorang pria akan mengusap sudut bibir wanitanya yang kotor dengan jari mereka, lalu mereka akan saling menatap dalam-dalam," ucap Victoria dengan menahan rasa malu. Julian tiba-tiba terkekeh. "Itu terlalu bertele-tele," komentarnya terang-terangan. "Aku lebih suka mencium bibirmu dan menjilatnya secara langsung." Seringaian muncul di bibir pria itu. Tangannya kembali menarik Victoria. Namun, wanita itu segera berpaling, tidak membiarkannya mencium bibirnya. "Dasar pria tak tahu malu." Ke-46, Julian yang tua. Malam itu berlalu begitu saja. Ellen dan Peter tidak mengganggu Julian. Di hari berikutnya barulah Ellen berinisiatif mengetuk pintu kamar Julian. Orang yang membuka pintu adalah Victoria. Wanita itu sepertinya baru saja selesai mandi. "Ellen, ada apa? Mobil sewaan yang dikirim Tuan McNeil sudah sampai di bawah. Aku hanya ingin memberitahu itu," kata Ellen sambil terkekeh. "Apakah kau menikmati malammu, Victoria?" "Oh, jangan berpikir macam-macam." Victoria mengibaskan tangannya. "Aku akan memberitahu Julian tentang mobilnya nanti. Dia sedang mandi." Ellen tertawa. "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu." Dia pun segera berlalu pergi kembali ke kamarnya.
Kamar yang ditempati Ellen tidak berbeda dengan kamar Julian dan Victoria. Itu memiliki dua ranjang terpisah. Dia berbagai kamar dengan Peter yang berwajah kaku itu. Saat dia kembali ke kamar, Peter sedang sibuk di kamar mandi. Tiba-tiba perutnya melilit. Dia pun segera mengetuk pintu kamar mandi. "Peter, bisakah kau lebih cepat?" "Tunggu." Hanya itu jawaban Peter. Ellen merasa sedikit tidak sabar. Dia berjalan mondar-mandir di luar pintu kamar mandi sambil menahan dorongan untuk buang air besar. Ini yang membuatnya merasa sebal jika berbagi kamar dengan orang lain. Dia tidak bisa menggunakan kamar mandi dengan bebas. Ingin buang hajat saja harus menunggu lama. "Sialan, Peter! Cepatlah! Aku tidak tahan lagi!" Dia menggedor pintu kamar mandi lebih keras. "Perutku melilit. Ini pasti gara-gara haggis yang kumakan kemarin." Geramnya. Pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Wajah datar Peter terlihat lebih datar dari biasanya. Pria itu hanya mengenakan handuk sepinggang karena tidak sempat memakai pakaiannya di dalam. Ellen sedikit terpesona pada tubuh Peter. Pria itu memiliki tinggi yang hampir menyamai Julian, mungkin hanya selisih beberapa senti. Otot-ototnya tampak begitu kuat dan menonjol. Selama ini Peter selalu membungkus dirinya dengan rapi sehingga Ellen bahkan tidak menyadari proporsi tubuhnya yang tampak begitu bagus. Jika dibandingkan dengannya, Ellen merasa sedikit kalah. Tubuh Peter lebih bagus, akan lebih mudah untuk menarik dan menggoda wanita. Namun, sepertinya dia tidak pernah mendengar Peter pernah berkencan. Lagi pula siapa wanita yang mau menghadapi wajah dingin dan kakunya? Pikir Ellen. Sangat mengganggu. Desis Peter dengan lirikan dinginnya yang langsung membuat Ellen kembali dari pikirannya. "Aku tidak tahan lagi." Tanpa merasa bersalah, Ellen segera mendorong Peter, lalu dia menutup pintu kamar mandi dengan keras. Peter hanya mendengkus, lalu segera berpakaian dengan benar. Tak berselang lama kemudian, Ellen keluar dari kamar mandi dengan wajah yang lebar lega. "Apa yang akan kita lakukan hari ini?" tanya Ellen. "Tuan akan pergi ke Laknas. Aku bertanya apa yang akan kita lakukan, bukan yang Julian lakukan," gerutu Ellen. Peter meliriknya dengan datar. "Terserah." Ellen menghela napas. "Aku tidak ingin hanya duduk diam atau tergeletak di ranjang seperti babi. Ayo kita pergi juga. Aku tidak akan kemana-mana," balas Peter dengan membosankan. "Oh, ayolah. Jika kau terus seperti ini, tidak akan ada wanita yang akan melihatmu. Usiamu sudah cukup tua, tidakkah kau ingin memiliki kekasih lalu menikah dan memiliki anak?" Peter tidak membalas. Dia hanya menunduk, entah apa yang ada di pikirannya. Ekspresinya tidak terbaca, tetap datar seperti biasanya. Hanya saja ada sedikit perubahan dalam sorot matanya yang dia sembunyikan. Meskipun Ellen sudah terbiasa menghadapi sifat pendiamnya Peter, dia tetap merasa tidak sabar jika dia abaikan seperti ini. Dia mendengkus, lalu menggerutu. "Apakah kau akan mati jika berbicara lebih banyak? Atau apakah kau sudah diatur untuk hanya bisa berbicara dengan Julian?" Pria kaku itu akhirnya menoleh menatap Ellen. Dia menjawab singkat. "Tidak." "Astaga!" Ellen segera mengambil ponselnya, lalu mengirim pesan teks pada Julian. Setelah itu dia segera menarik Peter keluar kamar. "Ayo pergi. Aku tidak tahu jalan. Apa kau tega membiarkanku pergi sendiri? Bagaimana jika aku tersesat?" Peter tiba-tiba merasa Ellen menjadi seperti gadis manja. Bukankah laki-laki itu sudah biasa bepergian sendiri? Sejak kapan dia harus selalu menemaninya? Dia menarik tangan Ellen yang masih memegangnya. Dengan datar dia berkata, "Jangan terlalu lama. Itu tergantung situasinya," ujar Ellen dengan lebih riang. Dia segera berbisik. "Peter, apa kau pikir mereka sudah melakukan itu?" Peter menatap dengan sedikit bingung. Apa maksudnya? Siapa yang orang ini bicarakan?
Julian dan Victoria? Sepertinya Julian sudah berhasil mendapatkan itu. Itu bukan urusan kita. Peter berkata tanpa menatap Ellen. Dia hanya melangkah dengan kaku mengikuti kemana rekannya membawanya. Tentu saja bukan urusan kita. Aku hanya merasa senang untuk mereka. Ellen tersenyum, tetapi kemudian menggeleng. Tidak juga. Victoria akan menjadi menyedihkan. Bagaimana mungkin pria yang sudah merenggut keperawanannya akan meninggalkannya begitu saja? Peter menghela napas mendengar itu. Rumit. Gumamnya lirih. Dengar, Peter. Jika kau sudah mengambil keperawanan seseorang, jangan menjadi seperti Julian yang lari begitu saja. Kau, sebaiknya jangan bermain-main dengan wanita. Ucap Ellen yang hanya dibalas dengan dengkusan dingin. Aku tidak. Aku hanya mengingatkan. Ellen tertawa. Meskipun aku tidak menyukai Gary, tetapi aku harus mengakui kehebatannya. Kapan aku mendapatkan orang yang seperti Victoria atau Candace? Segera Peter meliriknya. Ada sesuatu di balik sorot matanya, sesuatu yang tak terkatakan atau yang tak bisa dipahami. Bahkan oleh dirinya sendiri. Jika Julian mendengar ucapanmu, aku tidak yakin kau akan selamat. Ellen segera menutup mulut. Pura-pura saja kau tidak pernah mendengar ucapanku. Bisiknya sambil menaik turunkan alisnya. Jika Julian mengerti apa yang mereka bicarakan, mungkin dia akan meringis. Itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Dia sungguh belum menyentuh Victoria sampai di titik itu. Sejak dia mengakui perasaannya sendiri, dia justru tidak ingin memaksakan diri terhadap Victoria. Mungkin ini yang dimaksud oleh orang-orang. Ketika kau mencintai seseorang, kau hanya ingin menjaganya. Kau tidak akan bisa merusaknya. Dia pikir itu hanya omong kosong. Namun, sekarang dia merasa seperti itu. Jadi, meskipun tidur di ranjang yang sama, dia tidak melakukan apapun pada Victoria. Hanya memeluknya dengan hangat. Apakah kita akan berangkat setelah ini? Tanya Victoria setelah Julian selesai mandi. Ellen baru saja memberitahuku. Mobil sewaan Tuan McNeil sudah tiba di bawah. Kita harus sarapan terlebih dahulu. Balas Julian sambil menyeka rambutnya yang lembab. Dia hendak mengambil sisir, tetapi Victoria sudah terlebih dahulu mengambil benda itu. Victoria mendorong Julian ke kursi, lalu membantu pria itu menyisir rambutnya. Awalnya dia sedikit ragu, tetapi untungnya pria itu tidak memprotes. Senyumnya langsung mengembang. Dia menyukai rambut Julian yang sangat indah. Bahkan dia tidak memiliki rambut sebagus itu, apalagi saat-saat ini dia tidak pernah lagi pergi perawatan di salon. Apakah ini alami? Tanya Victoria dengan heran. Bagaimana menurutmu? Orang sepertimu sepertinya tidak akan pergi merawat rambut di salon. Kalau begitu, ini pasti alami. Julian sedikit tersenyum meskipun itu tidak terlihat oleh Victoria. Itu memang benar. Dia tidak akan pergi ke salon hanya untuk merawat rambutnya. Itu terlalu merepotkan. Apakah ini hasil dari seumur hidupmu tidak pernah memotong rambut? Ya, kau bisa menyebutnya seperti itu. Jawab Julian dengan santai. Victoria merasa semakin terkesan. Tiba-tiba dia melihat beberapa helai rambut perak di antara rambut pirang Julian. Dia menghela napas panjang. Pria ini benar-benar sudah tua, bahkan rambutnya sudah beruban. Dia membelai rambut-rambut perak itu dengan lembut. Ada rasa sedih, tapi juga sedikit lucu. Dari sekian banyak pria dari generasi ini, bagaimana bisa dia justru menyukai pria ini? Pria yang usianya lebih seperti seorang leluhur. Ke-47, Lagnas. Diam-diam Victoria merasa sedih untuk Julian. Berapa banyak kesulitan yang sudah pria itu lewati. Bagaimana dia bisa bertahan hingga sejauh ini? Julian. Dia menyisir rambutnya dengan lembut. Apakah kau menyukai hidup sebagai orang abadi? Kenapa kau menanyakan ini? Tanya Julian dengan suara yang santai. Tidak ada emosi apapun dalam nadanya.
Aku hanya ingin tahu, apakah itu melelahkan? Pernahkah kau mencoba untuk mati? Julian tidak langsung membalas. Beberapa saat kemudian barulah dia berkata, Aku pernah merasa lelah, lelah yang teramat sangat. Lelah yang bahkan jika kau mati, rasa lelah itu seolah tidak akan memudar. Namun, aku tidak sampai melakukan hal bodoh seperti bunuh diri. Itu sedikit memalukan, bukan? Bagaimana mungkin pria yang ditakuti orang lain berakhir dengan bunuh diri? Itu hanya pekerjaan seorang pengecut. Lalu apa yang kau lakukan saat itu? Tanya Victoria yang merasa penasaran. Dia ingin mengetahui tentang Julian lebih banyak. Dia ingin mengetahui segalanya tentang Julian. Bisakah kau menebaknya? Victoria menggeleng. Julian tersenyum kecil. Dia menutup mata sambil merasakan tangan halus Victoria yang menyentuh rambutnya dengan lembut. Tidak ada yang aku lakukan. Tidak ada? Ya, tidak ada. Aku hanya tidur. Terkadang selama beberapa minggu atau kadang berbulan-bulan. Jawaban itu membuat Victoria terkejut. Gerakan tangannya langsung berhenti. Kau bisa tidur selama itu? Tidur sampai berbulan-bulan? Itu hal yang mudah. Jawab Julian. Setelah itu aku akan merasa lebih baik. Kurasa begitulah cara menyegarkan jiwa yang sudah terlalu lama hidup. Victoria menatap ke bawah dengan ekspresi yang, sekali lagi, rumit. Apakah ini manusia atau beruang? Bagaimana bisa tidur selama berbulan-bulan? Julian seolah bisa berhibernasi. Bagaimana dengan sekarang? Kau tidak ingin tidur panjang? Sejak aku datang ke abad ini, aku tidak bisa tidur selama itu. Paling banyak hanya beberapa hari. Mungkin udara ini tidak cocok. Ada terlalu banyak keributan, tidak seperti zaman kuno. Victoria merasa itu masuk akal. Kalau begitu kau pasti merasa lelah. Lirihnya. Bagaimanapun aku akan kembali. Ketika aku sampai, mungkin aku akan tidur sepanjang tahun. Balas Julian, entah serius atau tidak. Kedua mata Victoria berkedip. Dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan mengikat rambut Julian. Tiba-tiba dia teringat dengan scarf scrunchie merah muda yang belum dikembalikan Julian. Di mana ikatan rambutku? Ikatan rambut apa? Julian bertanya, seolah sudah lupa. Dia bangkit berdiri lalu mengenakan sweaternya. Ikatan rambut merah muda yang pernah kupinjamkan padamu. Victoria masih mengejar masalah ini. Namun, Julian tidak ingin membahasnya. Pria itu berjalan menuju pintu kamar. Apa kau akan ikut atau tidak? Tanya Julian, nadanya terdengar tidak sabar. Victoria merasa sedikit cemberut. Akhirnya dia pun mengambil mantel panjangnya dan segera keluar mengikuti Julian. Meskipun ini baru awal musim dingin, tetapi lebih baik menjaga agar tubuh tetap hangat. Mereka berjalan memasuki lift. Dari lantai 3 mereka turun ke lantai bawah. Kemudian Julian menarik Victoria menuju kafetaria yang berada di bagian samping gedung. Ada banyak makanan yang tersedia di sana. Victoria merasa gatal melihat cupcake coklat yang terlihat menggoda. Dia segera mengambil nampan dan memindahkan cupcake itu ke nampannya. Kemudian dia juga mengambil sandwich dan croissant. Ada banyak yang ingin dia makan, tapi perutnya tidak akan kuat. Julian, apa yang ingin kau makan? Tanya Victoria setelah menyadari pria itu belum mengambil apa-apa. Sandwich yang sama sepertimu, kata pria itu. Oh. Victoria segera mengambil sandwich lagi. Isinya ada begitu banyak dan itu terlihat menggiurkan. Apa kau ingin mencoba bubur Skotlandia? Tanya Julian. Itu enak? Julian mengangguk. Dia mengambil alih nampan di tangan Victoria, lalu membawanya ke kasir. Di sana, selain membayar dia juga memesan semangkuk bubur Skotlandia dan minuman yang lebih menghangatkan. Kemudian mereka memilih tempat duduk di dekat jendela. Minuman segera datang tak selang lama kemudian. Victoria segera menyesap teh hijau yang masih mengepul, sementara Julian menyeruput kopi hitamnya.
Sambil menunggu bubur datang, Victoria memakan sandwich terlebih dahulu. Seharusnya sandwich saja sudah cukup, tetapi dia masih bisa menampung lebih banyak makanan. Beberapa saat kemudian akhirnya bubur Skotlandia disajikan. Penyajiannya terlihat cukup berbeda. Itu tidak menggunakan mangkuk, melainkan menggunakan mug yang tidak terlalu besar. Bubur itu terbuat dari gandum. Di atasnya ada buah-buahan kering sebagai topping. Asapnya masih mengepul. Itu benar-benar masih panas. Victoria segera tertarik. Dia memandangi bubur itu dengan takjub. Apakah semua porsinya seperti ini? Karena penyajiannya menggunakan mug, isinya juga tidak begitu banyak. Jika seseorang hanya memakan bubur itu, mungkin mereka masih akan merasa lapar. Ada dua pilihan. Small untuk mug, large untuk mangkuk. Karena kau sudah memiliki beberapa makanan, aku tidak mungkin memesan yang besar. Victoria tersenyum cerah. Julian sungguh sangat memahaminya. Dia memang sedikit khawatir itu akan terlalu mengenyangkan jika memakan bubur setelah memakan sandwich. Sekarang kekhawatirannya terhapus. Terima kasih. Mereka pun sarapan dengan suasana hati yang cerah. Pikiran akan perpisahan menjauh dari mereka. Julian merasa lebih tenang. Setelah memakan bubur gandum Skotlandia dan sandwich, Victoria merasa perutnya mulai penuh. Tidak ingin memaksakan diri, dia pun membungkus croissant dan cupcake-nya. Apakah kita akan pergi ke Loch Ness sekarang? Tanya Victoria. Julian mengangguk. Dia menarik tangan Victoria agar mengikutinya menuju basement. Di sana Julian segera mendekati seorang petugas untuk mengambil kunci mobil titipan dari McNeil. Petugas itu tidak langsung memberikan kuncinya. Dia meminta barang bukti, dan Julian segera menunjukkan kartu identitasnya. Akhirnya kunci mobil pun diberikan tanpa mengalami kesulitan. Julian menarik Victoria menuju satu mobil hitam yang terlihat sangat mengilat. Dia menekan kunci di tangannya. Lalu kaca spion mobil itu langsung terbuka dengan lampunya yang berkedip sekali. Victoria tidak banyak berbicara. Dia hanya diam sampai tiba di dalam mobil. Kemudian mobil segera melaju ke tempat tujuan. Perjalanan dari hotel ke Loch Ness memakan waktu setengah jam lebih. Masih ada sisa ladang hijau yang hidup. Ini tidak terlalu kering, mungkin karena masih berada di awal musim dingin. Jika ini musim panas atau musim semi, kuras sepanjang jalan ini akan terlihat sangat indah. Komentar Victoria sambil melihat ke pinggiran jalan. Pohon-pohon terlihat masih memiliki beberapa daun hijau. Jadi, datanglah pada saat itu. Balas Julian tanpa menatapnya. Datang ke Skotlandia di masa depan? Victoria sedikit merenung, tapi tidak ada kata lain yang keluar dari bibirnya. Dia akhirnya sibuk memikirkan sesuatu. Danau Loch Ness membentang luas di kejauhan. Perbukitan di sekitarnya tidak terlihat begitu hijau, tetapi itu masih terlihat memukau. Victoria merasa terpesona. Dia juga melihat reruntuhan kastel di kejauhan. Dia langsung berseru. Apakah itu Oak Castle? Julian mengangguk. Kita akan pergi ke sana. Sangat bagus. Victoria merasa semakin tidak sabar. Dia melihat ke arah danau itu dengan antusias. Loch Ness adalah danau besar yang memanjang. Lebar rata-ratanya adalah 2 km, sementara panjangnya sekitar 37 km. Konon bagian terdalamnya mencapai 230 meter. Victoria merasa sangat bersemangat. Ketika mobil akhirnya berhasil sampai di tempat parkir, dia segera melompat turun. Julian, ayo! Namun, ketika dia melihat ke arah Julian, pria itu menunduk. Ekspresinya rumit. Sedikit kesedihan mengalir dari sorot matanya. Ke-48, Oak Castle. Pria itu akhirnya turun dari mobil. Victoria tidak tahu apa yang Julian pikirkan. Apakah pria itu merasa sedih karena teringat masa lalu? Atau ada hal lain yang mengganggu? Dia ingin bertanya, tapi pada akhirnya hanya menutup mulut. Ekspresi Julian sudah kembali normal. Seolah kesedihan itu hanya angin lalu.
Lewat sini, kata Julian sambil menarik pergelangan tangan Victoria. Wanita itu hanya patuh. Julian memesan tiket masuk melalui ponselnya. Kemudian melakukan beberapa prosedur di pintu masuk menuju Orchard Castle yang berada di tepi Loch Ness persis. Setelah itu mereka pun melangkah menyusuri jalanan setapak yang tidak terlalu lebar. Di sisi kanan dan kiri jalan terdapat padang rumput yang mengering karena musim dingin. Jalanan itu sedikit menurun. Letak danau dan reruntuhan kastel itu memang lebih rendah daripada tempat di mana mereka masuk. Beberapa pengunjung lain berpapasan dengan mereka. Ini hari yang cukup dingin, tetapi tidak menghentikan seseorang dari kunjungan mereka. Kastel Orchard sepertinya memang sangat populer. Victoria melihat ke segala arah, ke luasnya danau, ke perbukitan di sekitarnya, ke Kastel Orchard, dan terakhir ke Julian. Pria itu menatap lurus ke perbukitan kosong yang berada di seberang danau. Ketika Julian menatap lokasi itu, wajahnya tampak datar tanpa emosi. Namun, Victoria seolah melihat ilusi dari seseorang yang merasakan kesedihan. Dan pria itu tenggelam dalam kenangannya. Jemari Victoria meremas telapak tangan Julian tanpa menggunakan banyak kekuatan. Pria itu langsung menoleh. Ada kekosongan yang dalam sekejap langsung menghilang. Melihat itu entah kenapa Victoria merasa hatinya sakit. Dia memaksakan senyumnya dan bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Julian menghela napas. Dia menunjuk lokasi di mana sebelumnya menatap. "Di sana adalah tempatnya. Seharusnya Kastel Hagestone ada di sana." Victoria mengikuti telunjuk Julian. Keningnya berkerut. Tempat itu sungguh hanya perbukitan kosong. Bahkan tidak ada tanda-tanda adanya tempat tinggal. Hanya beberapa pohon tua yang tampak gersang. Genggaman tangannya menjadi semakin erat. Dia mencoba tetap tenang. "Tidak apa-apa. Kau akan segera tahu apa masalahnya. Mungkin kau bisa mengubah takdirnya." Julian mendesah pelan. "Aku tidak yakin. Bukankah yang terpenting adalah mencoba?" Victoria menatap Julian dengan penuh dorongan semangat. Baru kali ini dia melihat pria itu terlihat cukup lemah dan seolah tidak berdaya. "Julian!" Victoria menatap Julian dengan sungguh-sungguh. "Aku pasti akan mengantarmu ke tempat tujuan. Aku akan membuka jalan untukmu." Pria itu menatapnya sebentar sebelum akhirnya terkekeh. Dia membenarkan sjal di leher Victoria, lalu berkata, "Kau masih menemaniku sampai sekarang saja aku sudah merasa bersyukur. Aku tidak hanya bisa menemanimu sampai sekarang. Aku bahkan bisa menemanimu sampai..." Sebelum Victoria menyelesaikan kalimatnya, Julian sudah menempelkan jari ke bibir wanita itu. "Jangan berbicara omong kosong." Pria itu lalu merangkulnya kembali menyusuri jalanan. Victoria akhirnya tidak berbicara lebih lanjut. Dia hanya berdiam patuh dalam rangkulan Julian. Mereka terus turun sampai akhirnya tiba di Orchard Castle. Victoria merasa suasana hatinya menjadi lebih baik. Dia melihat reruntuhan kastel itu seperti sedang memandangi barang antik. Meskipun begitu dia tidak terlalu melebih-lebihkan kegembiraannya. Bagaimanapun juga dia masih harus mempertimbangkan perasaan Julian yang mungkin sedanu tidak bahagia. Dia melangkahkan melihat setiap bagian bangunan. Reruntuhan kastel itu cenderung berwarna merah karena terbuat dari batu bata. Meskipun hanya tersisa reruntuhan, bangunannya tidak terlihat rapuh. Itu bagaimanapun masih tampak kokoh. Victoria menjadi kagum dan heran. Seberapa kuat dan kokohnya kastel itu sebelum keruntuhan itu terjadi? Konon bangunan ini dulunya telah diledakkan dengan sengaja. Itu sedikit disesalkan. Seperti sebuah museum, di sana juga sebenarnya ada kertas-kertas keterangan yang dipasang. Keterangan-keterangan itu berisi banyak informasi mengenai setiap bagian kastel. Akhirnya Victoria sedikit banyak bisa mengerti di mana letak dapur kastel. Dia lalu menarik Julian ke lantai atas. Di sana suasananya lebih sepi jika dibandingkan dengan di lantai bawah. Victoria bisa melihat danau dengan lebih jelas dan lebih dekat. Dia melihat ada jalan setapak yang mengarah ke danau.
Di sana seseorang bisa menyentuh dan mengambil air danau. Dia lalu kembali menatap ke arah di mana tanah kosong yang menjadi tempat asal Julian. Dia melirik pria itu, lalu bertanya, "Ketika pertama kali datang ke abad ini, apakah kau muncul di sana?" Julian mengangguk pelan. Saat pertama kali tiba di abad ini, dia merasa sangat kebingungan. Dia merasa seperti mengenali wilayah itu, tetapi secara bersamaan juga merasa asing. Dia sempat merasa putus asa, kebingungan dan menangis. Namun, tidak seseorang yang bisa mendengarnya. Pada malam itu, dia berada dalam kegelapan pekat. Berkat keteguhannya, dia bisa melanjutkan hidupnya di tempat ini. Dia mencoba memahami dan mencari tahu segala hal tentang kehidupan yang terasa sangat asing ini. Itu malam hari saat aku pertama kali tiba di sini. Tempat itu sangat gelap. Apa kau tidak takut? Tanya Victoria dengan heran. Bagaimanapun cara dia memandang, tempat itu memang sepi. Siapa yang tahu seandainya di sana ada monster atau hantu? Tentu saja aku takut. Namun, beruntungnya aku masih memiliki beberapa tekad dan keberaniannya. Julian, kau sungguh sudah banyak menderita. Lirih Victoria yang lalu memeluk pria itu dengan hangat. Seandainya saja dia bisa bertemu Julian lebih awal, mungkin dia akan lebih banyak menemaninya. Julian menepuk punggung Victoria dengan lembut. Dia menunduk, lalu sudut bibirnya sedikit terangkat meskipun itu hanya sekejap. Apa kau merasa dingin, Las? Tidak. Victoria menggeleng. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Biarkan aku memelukmu seperti ini. Julian tidak mengusir Victoria menjauh, juga tidak membalasnya. Dia hanya diam membiarkan wanita itu memeluknya dengan bebas. Barangkali itu akan membuat wanita itu bisa mengingatnya lebih lama. Beberapa waktu kemudian akhirnya Victoria melepaskan pelukannya. Dia mendongak menatap Julian. Apakah waktunya benar-benar tanggal 17? Apakah itu tidak bisa dipercepat? Pertanyaan itu membuat Julian sedikit terkejut. Namun, perasaan tidak senang mengalihkan perhatiannya. Kenapa? Apa kau sangat tidak sabar berpisah denganku? Aku hanya ingin kau cepat menyelesaikan masalahmu. Setelah itu, jika ada kesempatan, apakah kau akan pergi ke sini lagi? Aku sudah mengatakan itu sebelumnya, Las. Aku pasti akan datang jika memang memungkinkan. Jawab Julian dengan lugas. Victoria tersenyum. Pada saat melihat senyuman itu, entah kenapa Julian melihat simpul khusus dalam pikiran pihak lain. Itu sedikit rumit. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang wanita itu pikirkan. Ayo turun. Aku ingin merasakan air danau Nas. Kata Victoria kemudian. Julian tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah bersama mengikuti Victoria. Mereka pun segera menuruni jalanan berundak. Beberapa saat kemudian sudah meninggalkan bangunan utama. Orang yang memimpin jalan adalah Julian. Tak butuh waktu yang lama untuk mereka sampai di tempat tujuan. Victoria berdiri di tepi danau. Angin dingin langsung menyerbu tubuhnya, membawa uap-uap air yang membuat udara semakin dingin. Dia membenar kau letak salnya, lalu sedikit merinding. Dia berjongkok, tangannya diulurkan ke dalam air. Jemarinya terasa sedikit kaku setelah merasakan dinginnya air itu. Dia mencoba bermain-main dengan itu, tetap Julian langsung memarahinya seperti cucu yang tidak berbakti. Untuk apa kau bermain-main dengan air dingin itu? Ayo, cepat naik. Ini sudah siang. Kita akan pergi ke tempat lain. Victoria merasa sedikit cemberut, tetapi tidak berani memprotes. Kemana kita akan pergi setelah ini? Ke-49, orang tua yang gila. Julian mengajak Victoria pergi menemui seseorang. Tempat yang dituju itu bukan di kota atau tempat yang ramai, melainkan sebuah desa yang kecil dan terpencil. Victoria tidak tahu siapa yang akan Julian temui. Saat ini dia hanya berjalan mengikuti pria itu di jalanan setapak. Mobil mereka sudah lama ditinggalkan di jalan besar yang cukup jauh. Tempat di mana mereka berada ini adalah tempat yang cukup tertinggal dari peradaban.
Rumah-rumah kecil yang mereka lihat kebanyakan terbuat dari batu bata tanpa ditutupi semen atau dicat. Jumlah rumah-rumah itu hanya sedikit dan saling berjauhan. Pintu-pintu tertutup rapat, seolah mereka tidak berpenghuni. Jika bukan karena bersama Julian, dia tidak akan memiliki keberanian berkunjung ke sana. "Julian, sebenarnya kita akan pergi kemana?" tanya Victoria dengan heran. Julian menoleh menatapnya. "Bertemu teman lama." Teman lama. Victoria tidak bertanya lagi. Dia terus melangkah sampai akhirnya Julian berhenti di depan sebuah rumah yang sama dengan yang lain. Hanya saja ada sebuah pohon besar yang tampak tua di sudut halamannya. Julian mendekati rumah itu, lalu mengetuk pintunya. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan seorang pria berdiri di baliknya. Keningnya sedikit berkerut, seolah sedang mengingat sesuatu. "Ini Julian Hagestone," kata Julian yang sudah bisa menebak apa pikiran orang lain. "Bisakah kita bicara di dalam?" Pria tua itu sedikit terkejut. Ada keengganan di wajahnya, tetapi kemudian tetap mempersilakan tamu yang baru datang itu untuk masuk. Rumah itu kecil. Victoria mengedarkan pandangannya setelah duduk di kursi yang tidak begitu bagus. Itu terbuat dari kayu yang dihiasi dengan ukiran. Ada keropos di beberapa bagian. Namun, dia tidak memberikan komentar apapun. Dia hanya diam dan menunggu apa yang akan mereka bicarakan. "Angus, sepertinya kau masih mengingatku, bukan?" tanya Julian beberapa saat kemudian. "Siapa yang akan melupakan orang yang sudah membuat ayahku gila?" balas Angus dengan sedikit cemberut. Victoria yang mendengar itu merasa sedikit terkejut. Julian membuat seseorang gila? Apa yang terjadi di antara mereka? Apakah dia masih hidup? Julian bertanya lagi. Pria itu mendengkus. "Jangan berharap bisa bertemu dengannya. Warga desa ini sudah mengurungnya di bawah pohon ek. Aku harus menemuinya," kata Julian kemudian. Wajahnya terlihat serius. "Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan." Angus yang sudah berusia 50-an itu segera menggeleng. "Dia sudah tua. Tubuhnya tidak akan kuat menahan siksaan apapun darimu. Lebih baik kau pergi." Orang itu berbicara dengan nada tidak senang dan sedikit rasa takut. Dia sama sekali tidak menyambut mereka. Namun, Julian tidak tersinggung. "Aku akan menyembuhkannya," ucap Julian. Untuk sesaat Angus terdiam. Dia menatap Julian dengan keraguan. Di masa lalu pria misterius di depannya memang sudah membuat masalah pada ayahnya. Sehari setelah Julian menemui ayahnya, pria tua itu berubah menjadi orang gila yang suka mengamuk. Bahkan orang tua itu tidak ragu untuk melukai orang lain. Warga desa takut ayahnya akan melukai orang lebih banyak. Hal itu membuat mereka mengurung pria tua itu di hutan belakang desa yang sangat sepi. Julian tidak tahu mengenai hal itu, tetapi dia juga tidak merasa terkejut ketika mendengar kegilaan ayah Angus. Dia hanya ingin menemuinya. "Apa yang kau ragukan? Jika kau tidak ingin membawaku ke sana, aku bisa mencarinya sendiri," katanya. Angus menghela napas panjang. "Baiklah. Kalau begitu silakan ikut denganku." Mereka akhirnya keluar dari rumah. Victoria yang tidak bisa menahan rasa penasarannya pun segera mendekati Julian dan berbisik. "Siapa orang-orang ini? Apakah ada yang menyinggungmu?" Julian memberinya senyum tipis. "Kau akan tahu nanti. Lihat saja." Victoria merasa sedikit sebal. Baiklah, dia akan bersabar. Kemudian mereka bertiga melangkah ke belakang desa. Jalanan setapak sudah berakhir. Ketika mulai memasuki hutan, jalan yang harus mereka lewati hanyalah tanah berbatu. Beruntung Victoria memakai sepatu boot, bukan sepatu berhak tinggi. Jadi dia bisa melangkah di sana tanpa mengalami masalah. Hutan di belakang desa itu bukan hutan belantara yang tidak pernah dimasuki manusia. Meskipun begitu, keadaannya sangat sepi. Pohon-pohon besar membentang. Jika ini bukan musim dingin,
Mungkin jalanan akan gelap oleh kanopi-kanopi pohon. Julian memegang tangan Victoria di sepanjang jalan. Dia takut wanita itu terpeleset atau mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Perhatiannya membuat Victoria merasa hatinya menghangat. "Apa kau pernah ke sini sebelumnya?" bisik Victoria. "Mungkin pernah di masa lalu. Aku sedikit lupa," balas Julian acuh tak acuh. "Ini sedikit menyeramkan," kata Victoria ketika suara beberapa binatang liar mulai terdengar. Dia, bagaimanapun adalah orang yang sangat modern. Tidak pernah sekalipun menjajahi hutan, paling banyak hanya perkebunan atau pegunungan yang ramai wisatawan. "Tidak apa-apa. Ini bukan hutan belantara," ujar Julian dengan tenang. Mereka terus memasuki kedalaman hutan yang sepi. Beberapa saat kemudian suara geraman diam teriakan mulai terdengar. Suaranya terdengar menyeramkan hingga membuat bulu kuduk Victoria merinding. Apa yang menyeramkan bukan karena itu merupakan suara binatang, melainkan karena itu adalah suara manusia. Mungkinkah itu suara ayah Angus? Victoria merasa sangat penasaran. Hal apa yang membuat pria tua seperti itu menjadi kacau dan gila? Apakah itu sungguh karena perbuatan Julian? Itu sedikit mengherankan. Kenapa Angus tidak membawanya ke ahli kejiwaan? Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di depan pohon ek yang sangat besar. Seorang pria tua diikat di kaki dan tangannya dengan rantai pada batang pohon itu. Orang tua itu mungkin bisa melangkah beberapa langkah dan bisa melakukan gerakan dengan bebas. Namun, dia tidak bisa pergi meninggalkan pohon itu. Di atas pohon itu terdapat atap kayu dan jerami yang melindunginya dari panas dan hujan. Bagaimanapun itu masih terlihat menyedihkan. Victoria merasa ini sedikit tidak manusiawi. Bukankah lebih baik jika orang tua itu dirawat di rumah sakit jiwa atau semacamnya? Kondisinya tidak akan semenganaskan ini. Lihat saja pakaiannya. Itu terlihat sangat kumuh dan sudah memiliki robekan-robekan di beberapa tempat. Pergelangan tangannya biru dan memar. Wajahnya kotor dengan cambang dan rambut yang sangat tidak terawat. "Kalian penduduk desa sangat tidak berperasaan." Victoria tidak tahan untuk mengkritik ini. Dia menatap tidak senang pada Angus. "Nona, tempat ini jauh dari kota dan kami tidak akrab dengan kehidupan di sana. Lebih baik mengurungnya di sini. Orang-orang desa juga takut padanya. Aku tidak bisa memindahkannya sendiri." Angus mencoba membuat alasan. "Kau bisa menelepon pihak rumah sakit," kata Victoria masih bersikeras. "Coba saja jika kau menemukan jaringan di sini," balas Angus dengan nada mencibir. Ekspresi wajah Victoria menjadi kaku. Dia belum mengurus masalah internet dan lainnya di ponselnya. Sebelumnya dia hanya mengandalkan jaringan wireless di hotel untuk membuka internet. Sementara mereka berselisih, Julian melangkah mendekati ayah Angus yang sudah tua. Namun, belum sampai 5 langkah orang tua itu sudah mengutuk dan menggeram dengan gila padanya. "Julian, hati-hati!" seru Victoria dari belakang. Julian menghela napas panjang. Ini adalah hasil dari ulahnya yang ceroboh. Jadi dia harus bertanggung jawab. "Ke-50, ayo, buka bajumu." Ketika Julian baru tiba di abad ini, dia mencari segala informasi dengan brutal. Sampai akhirnya dia mendengar bahwa ayah Angus yang bernama Charles merupakan mantan pelayan di kastel keluarga Hagestone. Saat itu dia langsung mendatangi Charles. Memaksa orang tua itu untuk mengatakan informasi yang dia inginkan. Namun, ternyata informasi yang dia dapatkan adalah salah. Charles sama sekali bukan mantan pelayan di kastel Hagestone. Bahkan sejak Charles dilahirkan, kastel Hagestone sudah tidak ada. Dia pun merasa marah pada Charles karena tidak bisa memberikan informasi yang dia butuhkan. Dulu ketika marah dia sering mudah kehilangan rasionalitasnya, sehingga dengan ceroboh mengeluarkan sihir yang membuat Charles gila dalam semalam. Sekarang pikirannya sudah banyak berubah. Emosinya menjadi lebih tenang, hatinya sekokoh batu yang tidak mudah digoyahkan oleh emosi sesaat. Ketika mengingat Charles, dia merasa bersalah.
Hal itu membuatnya kembali ke sini. Dia ingin menyembuhkannya. Bagaimanapun orang tua itu sama sekali tidak membuat kesalahan. "Charles, Julian Hagestone ada di sini," ucap Julian dengan suara yang lirih. Meskipun begitu kalimatnya tetap bisa terdengar di telinga Charles. Pria tua yang sebelumnya menggeram marah itu seketika langsung menyusut ketakutan. Dia bergerak mundur ke pohon dan bersembunyi di baliknya. "Ah, ternyata kau masih mengingatku," kata Julian kemudian. "Jangan takut, aku tidak akan melukaimu." Tidak ada pergerakan apapun dari belakang pohon. Pria tua itu tiba-tiba seperti berubah menjadi batu yang tidak bergerak. Sepertinya dia memang menyimpan ketakutan yang sangat besar pada Julian. Julian akhirnya ikut melangkah ke belakang pohon. Victoria dan Angus pun mengikutinya. Di sana mereka melihat Charles berjongkok sambil memeluk lututnya sendiri. Kepalanya menunduk, terbenam di antara lututnya. Mengambil kesempatan Charles yang tidak memerhatikan, Julian segera menggumamkan mantra penggugah jiwa. Kemudian mengetuk kepala orang tua itu dengan ujung jarinya. Charles gemetaran sebentar. Dia mendongak menatap Julian dengan wajah pucat. Sebelum dia bisa berbicara, tubuhnya sudah jatuh pingsan. Angus yang melihat itu langsung tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya dia memang sudah curiga kalau Julian ini bukan orang biasa. Namun, ketika secara langsung melihat pria itu membaca mantra, dia masih merasa terkejut. Jadi, legenda-legenda tentang penyihir-penyihir seperti itu memang benar. Kenapa dia, yang selalu tinggal di tempat terpencil seperti ini, tidak pernah mendengar tentang itu lebih banyak? "Angus, kau bisa melepaskannya sekarang. Udara sangat dingin. Buatkan minuman penghangat untuknya," kata Julian sambil melangkah mundur. "Apakah dia benar-benar sudah sembuh? Dia tidak akan melukai orang-orang lagi?" tanya Angus dengan hati-hati. Dia ingin memastikannya terlebih dahulu. "Ya, tapi saat ini kondisi mentalnya masih lemah. Kalian harus memperlakukannya dengan baik. Tidak perlu mengungkit kegilaannya." Angus mengangguk mengerti. Semula dia merasa tidak senang dengan Julian, tetapi sekarang dia bisa mengusir perasaan tidak senang itu. "Terima kasih sudah membantuku." Julian menggeleng. "Ini memang sudah seharusnya." Dia menarik Victoria ke sampingnya, lalu berkata pada Angus, "Aku tidak akan ikut kembali denganmu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan di sini." Angus menatapnya dengan heran. "Bukankah kau bilang ingin menanyakan beberapa hal pada ayahku? Itu tidak diperlukan lagi." Julian menggeleng. "Aku pergi sekarang." Victoria tersenyum kaku pada Angus, lalu melangkah pergi mengikuti Julian. Angus yang melihat kedua orang itu pergi semakin dalam ke hutan hanya bisa berseru, "Berhati-hatilah!" Julian hanya mengangguk pelan tanpa membalas. Dia menatap Victoria yang tampak sangat patuh. Akhirnya dia bertanya, "Kau tidak ingin menanyakan sesuatu? Aku tidak mengerti kenapa kau tidak menunggu sampai Charles bangun," ucap Victoria kemudian. "Mungkin melihatku dia hanya akan ketakutan. Lebih baik berpisah seperti ini," balas Julian dengan santai. Victoria tidak bisa menahan senyumnya. Sekarang pria ini tampaknya memiliki hati yang sangat lembut dan baik dibandingkan pada saat-saat pertama mereka bertemu. "Lalu, kemana kita akan pergi? Kenapa kita masuk ke hutan?" Julian tidak membalas pertanyaan itu. Dia melangkah terlebih dahulu, lalu berhenti di depan semak-semak tinggi. Pria itu mengamati semak-semak seolah sedang mencari sesuatu. "Julian, apa yang kau cari?" "Tanaman," kata pria itu. "Tunggu sebentar di sini. Aku akan masuk ke dalam." Victoria segera menggeleng. "Bagaimana jika ada bahaya di balik semak-semak? Mungkin ada binatang liar, entah ular atau sesuatu," protesnya yang tidak setuju. "Hal-hal seperti itu tidak berbahaya. Bisa dijinakkan dengan mudah." Meskipun Victoria tidak begitu yakin,
dia tidak bisa menahan Julian. Kalau begitu hati-hati. Julian tersenyum tipis lalu menggulung lengannya sebelum masuk ke dalam semak-semak. Pria itu seolah menghilang begitu saja. Victoria hanya bisa menunggu dengan sabar. Di balik semak-semak itu sebenarnya adalah tempat yang lebih gelap dan suram. Pohon-pohon lebih padat dan berdekatan. Mereka tampak tua, mungkin berusia ribuan tahun. Julian berdiri di tengah-tengah pepohonan itu. Dia mengamati sekitar, lalu akhirnya berjalan ke satu-satunya pohon yang ditumbuhi lumut hijau. Dia mengetuk batang pohon dengan irama tertentu. Beberapa saat kemudian satu ekor tupai keluar dari lubang pohon. Tupai itu tampak berbeda dari tupai biasa. Semua bulunya berwarna putih cerah. Tupai itu tiba-tiba melompat ke bahu Julian. Hidungnya yang kecil mengendus leher pria itu beberapa kali. Julian menangkapnya, lalu mengusap kepala kecil si tupai. "Ayo, bawakan aku daun itu. Seseorang sedang terluka." Tupai itu menyibaskan ekornya sekali. Kemudian melompat lagi ke pohon sebelum akhirnya pergi entah kemana. Cukup lama sampai tupai itu kembali sambil membawa beberapa lembar daun yang berukuran kecil. Dia segera membawa daun itu dan menyerahkannya ke tangan Julian. "Anak baik," puji Julian sambil mengusap kepala tupai. "Umurmu akan panjang." Tupai itu melompat-lompat seolah merasa sangat gembira. Julian terkekeh, lalu melangkah pergi meninggalkan hewan kecil itu. Victoria mendesah beberapa kali. Dia berjalan mondar-mandir sambil menunggu Julian kembali. Dari dulu hingga sekarang menunggu selalu menjadi hal yang menyebalkan. Apalagi di situasi seperti sekarang. Bukan hanya menyebalkan, tetapi juga mengkhawatirkan. Bagaimana jika Julian menemukan bahaya? Kenapa dia masih belum kembali? Dia menilik waktu di ponselnya. Batu setengah jam berlalu, tetapi kenapa rasanya sangat lama? Dia menggigit bibirnya lagi, sebelum akhirnya mendengar suara semak-semak bergoyang. Dia segera menoleh. Perasaannya segera menjadi lega setelah melihat Julian muncul tanpa terluka. "Kenapa sangat lama?" tanya Victoria penuh keluhan. Dia segera mendekati Julian, lalu mengusir beberapa daun liar yang terselip di rambut pria itu. Julian memasang wajah menggoda. "Apa kau mencemaskanku? Bagaimana menurutmu?" Pria itu terkekeh, lalu segera menarik Victoria mendekat. "Aku baru mencari ini." Dia menunjukkan daun di tangannya pada Victoria. Itu daun yang diperoleh dari si tupai. "Apa itu?" Victor bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat daun itu sebelumnya. "Ini lebih ajaib daripada salep-salep yang kau miliki dari dokter. Ayo, buka bajumu." Victoria merasa penasaran, tetapi juga sedikit canggung. "Haruskah kita melakukannya di sini? Kenapa tidak menunggu sampai kembali ke hotel?" Julian memasang wajah yang aneh, sedikit mesum dan tidak bisa diandalkan. "Bukankah di sini akan lebih menarik?